Sosok Junaedi yang baru-baru ini viral guys di Indonesia ini merupakan salah satu siswa SMK yang umurnya bahkan masih di bawah 18 tahun. Dengan teganya membunuh satu keluarga, dan satu keluarga ini tuh berisi 5 orang. Salah satunya merupakan anak kecil, bocil. Dan kalian tahu yang paling sadisnya lagi ya, dia membunuh satu keluarga ini dengan cara ngebacokin satu-satu. Dan paling parahnya lagi, sorry banget, dia ibu dan juga anak dari salah satu keluarga ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, Ayu Herlina. Di sini gue bakal ngebawain salah satu cerita yang baru banget viral di Kalimantan Timur soal kasus pembunuhan, guys. Masalahnya nih guys, kenapa kasus ini cepet banget viralnya? Karena yang ngelakuin itu tuh ternyata siswa gitu, siswa sekolah. Dan dengan teganya ngebunuh satu keluarga yang merupakan tetangganya sendiri. Tapi sebelum masuk ke videonya, kalau lu suka sama video gue dan mau terus ngedukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina, gue ucapkan terima kasih. Awalnya, tepat pada Senin malam tanggal 5 Februari 2024, saat pelaku sedang berkumpul dengan teman-temannya, mereka ini mabuk-mabukan guys. Jadi mereka ini tuh mengkonsumsi minuman keras pada malam itu. Pelaku yang bernama Junaedi ini pada malam itu, jam setengah 12 malam itu dia dianterin temennya pulang ke rumahnya. Setelah diantar pulang oleh temennya, si Junaedi ini tuh berniatan untuk membunuh salah satu keluarga yang merupakan tetangganya si Junaedi. Nah, ternyata keluarga yang diincar oleh si Junaedi ini tuh merupakan keluarga dari mantan pacarnya si Junaedi. Jadi guys, ternyata si Junaedi ini tuh sama mantan pacarnya itu tidak direstui sama keluarga mantan pacarnya. Yang menyebabkan Junaedi ini tuh jadi dendam sama keluarga mantan pacarnya. Ditambah keluarganya si Junaedi sama keluarga mantan pacarnya itu tuh pernah cekcokan. Katanya sih ya, ini percekcokan masalah ayam dan juga belum ngembaliin helm selama 3 hari. Jadi keluarganya si korban ini tuh belum ngembaliin helmnya keluarga si Junaedi. Kayak gue bingung di sini otaknya kemana. Kayak lu tinggal minta baik-baik sama keluarga tersebut kan yang udah minjem helm lu. Kalau emang lu butuh helm banget, ya lu bisa bicara baik-baik, bisa nanya baik-baik. Gak harus lu ngebunuh dan punya dendam gitu. Menurut gue ini masalah sepele banget. Nah, jadi di sini udah paham ya kenapa si Junaedi ini tuh berniatan untuk membunuh salah satu keluarga ini ya. Masalah yang pertama nih, sebelumnya percekcokan masalah ayam. Terus yang kedua perihal masalah helm belum dikembaliin. Terus yang ketiga karena asmara cintanya Junaedi sama anaknya keluarga ini gak direstuin. Nah, sepertinya masalah yang paling membuat si Junaedi ini tuh kayak dendam banget sama keluarga ini tuh karena asmaranya itu. Karena kisah cintanya itu tidak direstuin guys sama keluarganya si mantan ceweknya ini. Udahlah tuh kan, kayaknya di malam itu tuh dia udah punya niatan guys. Tapi kayaknya tuh niatannya dia itu kurang kalau dia nggak minum dulu gitu. Biar emosinya tuh makin tambah kalau dia udah di alam bawah sadar. Makanya dia berniatan untuk minum-minum dulu sama teman-temannya sambil curhat ke teman-temannya. Baru dia ngejalanin aksinya. Udah tuh kan si Junaedi dianterin sama temennya pulang. Terus si Junaedi ini tuh ngambil parang atau semacam golok gitu untuk ngejalanin aksinya. Sesampainya Junaedi di rumah keluarga korban, katanya sih guys, sebelum dia ngejalanin aksinya, dia itu sempat ngematiin listrik di rumah korban tersebut. Jadi tepat pada pukul 2 malam hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, si Junaedi ini akhirnya melaksanakan aksinya di rumah korban di Jalan Sekunder 8, Desa Babulu Laut, Kalimantan Timur. Sebelum Junaedi ini beraksi, itu tuh ternyata di rumahnya cuma ada ibu sama ketiga anaknya. Ibunya bernama Sri, anak pertamanya bernama Risna, anak keduanya bernama Vivi, dan anak ketiganya bernama Zafi berumur 3 tahun. Nah, saat itu ayah dari keluarga ini tuh belum datang ke rumah guys, lagi ada di rumah orang tuanya. Terus kebetulan banget di saat Junaedi belum beraksi di rumahnya korban, si Pak Waluyo ini tuh udah pulang ternyata dari rumah orang tuanya. Terus pas Pak Waluyo datang ke rumahnya, udah Junaedi nggak pakai mikir langsung tebas kepalanya si Pak Waluyo. Jadi kayak baru banget nih buka pintu nih, udah langsung di kepalanya si Pak Waluyo. Nah, mendengar ada keributan, si istrinya Pak Waluyo ini yang bernama Sri akhirnya kebangun tuh, kayak apa sih berisik-berisik gitu kan. Terus pas bangun, udah si Junaedi juga nggak pakai mikir lagi, langsung ditebas lagi tuh kepala istri Pak Waluyo ini, si Sri. Nah, dari situ akhirnya ketiga anaknya tuh kebangun juga guys. Keluarlah tuh si Risna, Vivi, sama si Zafi, anak yang terakhir.
Nah, si Risna ini yang merupakan anak pertamanya itu ternyata mantan ceweknya si Junaidi. Langsung tuh ditebas 1, 2, 3. Ditebas langsung tuh 3-tiganya. Entah apa dah, di saat itu dendam lu sama keluarga ini ya Junaidi. Tapi lu bener-bener setan banget sih menurut gue. Kayak lu baru berumur 16 tahun. Dan lu tega banget gitu buat ngebunuh satu keluarga ini langsung gitu. Dengan lantangnya satu persatu tuh ditibas kepalanya. Ternyata epicnya nggak sampai di situ doang guys. Dia itu bahkan setelah ngebunuh satu keluarga ini, sorry banget, tapi dia ngeperkosa ibu dan juga si mantan pacarnya ini. Jadi di sini mungkin kalian pada kira kalau dia tuh perkosa ibu sama anaknya ini duluan, tapi ternyata enggak. Dia memperkosa Ibu Sri dan juga si Risna ini dengan keadaan sudah meninggal dunia, baru dia telanjangi, terus dia perkosa kedua mayat tersebut. Setelah dia dua mayat tersebut, ternyata dia nggak langsung pulang. Dia ambil dulu nih HP dari keluarga tersebut dan mengambil uang sejumlah 363.000. Baru dah tuh si Junaidi cabut pulang ke rumahnya. Setelah Junaidi balik ke rumahnya, dia akhirnya ganti pakaiannya dulu sambil ngerendam pakaiannya. Terus setelah dia mengganti pakaiannya, si Junaidi ini tuh lapor bilang ke kakaknya kalau ada aksi pembunuhan di rumah tetangganya. Jadi awalnya dia nggak ngaku dulu guys sama kakaknya. Dia bilang kalau ada aksi pembunuhan di rumah mantan pacarnya. Nah, setelah Junaidi lapor ke kakaknya kalau ada aksi pembunuhan, Junaidi ini mengajak kakaknya untuk lapor ke ketua RT 18 tentang adanya aksi pembunuhan. Junaidi beralibi kalau dia tuh nyaksiin pakai mata kepalanya sendiri ada 3-10 orang yang melakukan aksi pembunuhan di rumah mantan pacarnya itu. Wah, dari situ ketua RT langsung shock dong, dan pihak RT pun akhirnya ngelaporin ke pihak kepolisian. Nah, awalnya statusnya si Junaidi ini jadi saksi dong dan dibawa ke Polres Penajam Pasar Utara untuk dimintai keterangan. Nah, setelah itu langsung pihak kepolisian menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Setelah polisi melakukan penyelidikan nih, ternyata sidik jarinya yang ada di badan-badan korban itu tuh sama sidik jarinya Junaidi. Ya udah tuh statusnya langsung berganti kan dari saksi ke tersangka. Setelah diselidiki ternyata tersangka ini tuh masih di bawah umur guys. Karena umurnya aja tuh belum nyampe 18 tahun. Jadi Junaidi ini tuh kelahiran tahun 2006. Gila, 2006 loh, 2006. Gue berasa tua banget deh kayaknya. Dia bahkan masih bocah SMK gitu, bocah sekolah menengah. Kalau kalian mau lihat nih wajah si tersangka ini, udah jadi tersangka aja tuh masih kayak chill-chill aja gitu nih. Nih wajahnya nih. Kayak bisa gitu, dia wajahnya terlihat tenang, nggak ngerasa bersalah, ngerasa ya udah kayak dia ceritain sejujurnya aja gitu sama polisi tanpa ada kayak penyesalan atau gimana gitu dari raut wajahnya. Akhirnya tersangka dikenakan pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP jangto, pasal 60 ayat 3 jangto, dan pasal 76 huruf C tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau sekurang-kurangnya penjara seumur hidup. Itu dia guys tadi kasus pembunuhan satu keluarga yang dibunuh oleh anak kecil, anak bocil di bawah umur yang teganya ngabisin langsung satu keluarga karena perihal masalah sepele, perihal kagak direstuin sama keluarganya. Ini tuh jadi pelajaran juga ya buat kita-kita nih. Kalau lu pada nih punya dendam sama seseorang, lu juga mikirin sama masa depan lu semua. Karena kenapa? Kalau udah hukuman kayak gini, perihal lu punya dendam terus lu ngebunuh, ya udah kelihatan aja gitu, udah nggak punya masa depan yang cerah gitu. Boro-boro masa depan yang cerah, udah kagak kelihatan lah nih orang masa depannya. Ya secara gitu, lu ngebunuh satu keluarga sekaligus dengan cara ngebacok-bacokin kepalanya. Itu kan udah sadis banget gitu, udah psikopat lah jatuhnya, udah wah gila nih anak. Bahkan udah dijadiin tersangka aja tuh nggak ada muka-muka bersalahnya. Padahal dia udah jelas-jelas melanggar undang-undang dan hukumannya itu bisa berupa hukuman mati. Nggak ada tuh dia ngerasa penyesalan atau ngerasa bersalahnya. Kalau kalian punya dendam sama seseorang atau ngerasa benci lah sama seseorang ini karena mungkin dia punya kesalahan, baik itu kecil maupun kesalahan besar, banyak kalian omongin terang-terangan gitu. Mending kayak gitu guys. Karena kenapa? Di satu sisi kalian udah lega, perasaan dendam amarah kalian tuh udah terluapkan. Di satu sisi dengan cara lu ngeluapin dendam atau amarah lu ke orang yang lu benci,
kalian ini tuh bisa dapat solusinya dan bisa berdamai. Itu pun kalau kalian punya otak ya untuk dibicarain baik-baik gitu. Ya kalau kalian emosi-emosi juga ya udah ujung-ujungnya ya berantem lagi, amit-amit pembunuhan lagi. Banyak nih dari Januari bahkan Februari ini kasus-kasus pembunuhan masalah hal sepele tuh banyak banget. Kemarin Carok, terus sekarang Kalimantan. Udahlah, maksud gue tuh perihal hal sepele tuh bisa lah diomongin baik-baik. Dari situ tuh bisa kelihatan ya guys, kalau orang mau bicarain masalah baik-baik, orang itu berarti udah paham, minimal paham agama lah. Karena kalau udah masalah ujung-ujungnya berantem, apalagi amit-amit pembunuhan, itu tuh udah bertentangan banget sama yang namanya agama, sama hukum juga pastinya. Masalahnya kelar kagak, yang ada tambah gede tuh masalah. Kan cetek banget gitu pikiran orang-orang kayak gini gitu. Oke, mungkin segitu aja guys untuk video hari ini. Kalau dari cerita gue ada yang salah atau kurang lengkap, bisa banget kalian-kalian yang tahu kronologinya persis untuk memperbaiki di kolom komentar. Dan untuk kalian yang mau request, Kak, tolong dong bawain kasus ini, tolong dong bawain tragedi ini, boleh banget untuk tulis komentar di bawah. Atau mungkin kalian yang punya pengalaman horor pribadi, yang punya foto maupun video buktinya, bisa banget untuk ceritain pengalaman pribadi horor kalian di sosial media gue di sini. Segitu aja mungkin dari gue. Kalau lu suka sama video gue dan mau terus ngedukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina. See you in the next video. Bye-bye.